Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklum bahwa selama hidup di dalam dunia tak akan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya. Begitulah tiada putusnya. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata untuk menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Tak selamanya langit itu kelam, satu saat akan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit terang. Demikian sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Oleh karena itu, sehubungan dengan pesan yang terdapat dalam lagu tersebut, maka pada kesempatan yang berharga dan berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang hakikat musibah dan hikmahnya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, hakikat dari musibah adalah segala sesuatu yang menyakiti atau menyedihkan yang menimpa seseorang. Maka yang perlu diingat, apabila musibah tersebut menimpa, datang menguji, ingatlah bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini merupakan takdir dari Allah dan tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap musibah atau bencana yang menimpa bumi, yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Dalam firman-Nya yang lain, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya. Dapat kita lihat dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, setelah seorang muslim meyakini
bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan takdir dari Allah dan tidak terjadi melainkan dengan izinnya, maka seorang muslim meyakini ada hikmah di balik kehendaknya. Lalu yang menjadi renungan dan introspeksi bagi kita semua selaku seorang muslim adalah apa yang menyebabkan Allah menurunkan musibah ini. Seharusnya seorang muslim yang beriman kepada Allah melihat musibah yang terjadi itu berbeda dari orang-orang lain yang tidak mengimaninya, karena musibah ini bukanlah kejadian alam biasa yang terjadi begitu saja tanpa sebab sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok manusia. Tapi hakikatnya musibah ini mempunyai faktor kuat yang mendorongnya terjadi hingga Allah menurunkan musibah tersebut. Tidak lain dan tidak bukan bahwa penyebab dan faktor tersebut adalah dosa-dosa kita serta maksiat yang kita semua lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya Tafsir Al-Munir memberikan keterangan tentang ayat tersebut, bahwa apapun yang menimpa kamu wahai sekalian manusia, baik itu musibah bencana alam, penyakit, kekeringan, banjir, gempa bumi atau semacamnya, itu semua disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian perbuat. Maka pantaslah Allah memberikan hukuman sebagai peringatan sekaligus penghapus dari dosa-dosa tersebut. Maka wajib bagi kita semua selaku hambanya untuk muhasabah, mengintrospeksi diri sekaligus mengoreksi kembali amalan-amalan kita, bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha sabar ketika tertimpa musibah. Dan semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat musibah-musibah yang terjadi pada diri kita maupun kepada bangsa ini, dan menggantinya dengan yang lebih baik. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, adapun bentuk-bentuk musibah yang dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk menguji hamba-hambanya, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pertama, musibah berupa rasa takut, al-khauf. Yang dimaksud dengan rasa takut di sini menurut para ahli tafsir adalah rasa takut terhadap bahaya musuh dan yang lainnya. Rasa takut di sini bukan seluruh rasa takut, namun sebagian kecil saja. Ini ditunjukkan dari penggunaan kata bisyai yang sejumlah kecil saja, bukan seluruhnya. Kenapa? Para ulama mengatakan
bila diuji dengan rasa takut secara menyeluruh, niscaya akan binasa. Padahal ujian itu berfungsi untuk menyaring, bukan untuk membinasakan. Yang kedua, musibah berupa kelaparan. Yang dimaksud dengan al-ju' adalah kelaparan dan kekeringan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, dosen tafsir Universitas Islam Madinah, yaitu sama dengan musibah rasa takut, musibah kelaparan di sini pun juga bukan kelaparan secara keseluruhan, namun hanya sebagian kecil saja dari kelaparan. Sebab bila diuji dengan kelaparan secara total, maka akan binasa. Yang ketiga, musibah kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal. Maksudnya, kekurangan harta dalam ayat ini adalah hilangnya sebagian harta. Sebab kehilangan harta ini bisa bermacam-macam. Bisa karena tindak kejahatan, misalnya dirampas atau dirampok. Bisa pula karena kehilangan begitu saja. Namun menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, bahwa kehilangan harta di dalam ayat itu juga mencakup berkurangnya harta karena mengeluarkan zakat dari harta. Ini memang bentuk ujian yang tidak mudah bagi orang yang berharta, melimpah, namun imannya lemah. Hanya mereka yang kuat ketundukannya kepada Allah lah yang sanggup mengurangi harta yang dia kumpulkan dengan segala jerih payahnya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang keempat, musibah kekurangan pada jiwa. Yang dimaksud dengan anfus, kekurangan jiwa dalam ayat ini, menurut para ahli tafsir, adalah meninggalnya para kerabat, sahabat, dan orang-orang yang dicintai. Demikian pula dengan berbagai penyakit yang mengenai tubuh seseorang yang dicintai. Sedangkan menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yang dimaksud dengan kekurangan jiwa di ayat ini adalah kematian dan pembunuhan yang terjadi di medan jihad. Dan yang kelima adalah musibah kekurangan buah-buahan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa yang dimaksud adalah buah-buahan dan tanaman tidak banyak seperti biasanya, bahkan sedikit dan berkurang. Kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Sebagian ulama salaf mengatakan di antara pohon kurma ada yang tidak berbuah kecuali hanya satu buah saja. Semua hal tersebut dan yang semisalnya adalah bagian dari ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Siapa bersabar, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Dan siapa yang tidak bersabar dan berputus asa karenanya, maka Allah akan menimpakan siksaan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Tentang musibah yang datang mungkin hanyalah cobaan atau mungkin peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman. Tetapkanlah langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di atas akidah. Saudara, apa yang sebaiknya dilakukan seorang muslim ketika tertimpa musibah?
hendaklah orang yang tertimpa musibah tersebut mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai pernyataan tauhid sekaligus menjadi pengingat bahwa kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena segala yang kita miliki berupa rumah, harta, mobil, motor, pakaian, kesehatan, istri, bahkan anak-anak kita itu semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berhak mengambilnya kapan saja titipan tersebut. Karena sejatinya itu bukan milik kita. Sehingga pada ayat berikutnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, beliau Muhammad Ali Taha dalam kitabnya Tafsir Al-Quran wa I'rabuhu menjelaskan bahwa pernyataan innalillah adalah pernyataan ubudiyah, bahwa kita adalah milik Allah secara total. Maka kita adalah hambanya dan Allah mempunyai hak kuasa penuh atas diri kita. Sehingga dengan memahami kalimat istirja tersebut akan memudahkan seseorang untuk ridho dan menerima takdir yang telah ditetapkan untuknya. Dan di antara keutamaan seseorang yang mengucapkan kalimat istirja ketika tertimpa musibah adalah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah Allah ujikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa musibah lalu ia membaca doa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah kami pahala atas musibah ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik. Melainkan Allah mengganti untuknya dengan yang lebih baik. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, adapun hikmah di balik musibah, di antaranya pertama, penghapus dari dosa-dosa, bahwa musibah yang Allah turunkan merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya dengan menjadikan musibah tersebut sebagai kafarat dosa. Karena selain dengan taubat dan istighfar, ada satu cara bagaimana Allah membersihkan dosa kita, yaitu dengan menguji kita melalui musibah. Hal yang demikian dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa ada 4 sebab Allah membersihkan dosa-dosa hambanya. Di antaranya adalah dengan memberikan musibah. Maka segala yang menimpa seorang muslim dari kesedihan, kegundahan, dan berbagai kesulitan lainnya, atau bahkan musibah yang menimpanya itu merupakan cara Allah untuk membersihkan dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, ditinggikan derajatnya bagi seorang muslim
Bencana atau musibah ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan azab yang disegerakan di dunia bagi mereka pelaku dosa dan maksiat. Dari manakah kita mengetahui bahwa sebuah bencana dan musibah adalah ujian ataukah azab? Jadi apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah ujian yang meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang soleh lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Yang ketiga, dapat mengetahui hakikat iman seseorang dan kualitas aslinya. Ada sebagian orang yang tidak diketahui keutamaan mereka kecuali melalui ujian. Sebagaimana Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "An-nasu madamu fi afiyatin masturun, fa idza nazala bihim bala'un saru illa haqa'iqihim, fasaral mu'minu ila imanihi wa saral munafiqu ila nifaqi." Manusia selama mereka dalam keadaan selamat, itu keadaannya masih tertutup, tidak diketahui. Apabila bala bencana menimpa mereka, mereka akan terlihat aslinya. Orang mukmin nampak imannya, dan orang munafik nampak kemunafikannya. Dan yang keempat, hikmah dibalik dari musibah. Musibah itu merupakan pelajaran tauhid, iman dan tawakal. Kita mengetahui diri secara praktis tentang hakikat diri kita sendiri, bahwa kita adalah seorang hamba yang lemah. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Maka kita akan bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, dan berlindung kepada Allah dengan sebenar-benarnya perlindungan. Saat itulah runtuh pengaruh dan kesombongan, rasa ujub, lalai dan tertipu oleh diri sendiri. Kita akan menjadi faham bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Kita adalah orang yang lemah, yang berlindung kepada zat yang maha kuat lagi maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa di antara hikmah di balik suatu musibah, sehingga dengan mengetahui hikmah-hikmah tersebut diharapkan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa suatu musibah. Karenanya kita akan ridho dan mudah menerima ketetapan yang Allah takdirkan kepada kita. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, mengingat bangsa tercinta kita ini kerap dilanda musibah. Bisa dikatakan setiap tahun terjadi bencana, apakah itu gempa bumi, banjir namanya, tanah longsor, gunung meletus namanya, dan COVID-19 ini yang paling lama melanda selama 2 tahun ini. Oleh karenanya, dengan berbekal pemahaman hakikat musibah dan hikmah di baliknya, bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Oleh karenanya, sekali lagi saya mengajak, mari kita betul-betul introspeksi diri. Dalam hal ini ada baiknya kita untuk merenungi syair Bang Haji Rhoma Irama. Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca mengapa bencana kerap melanda? Berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan,
bahkan korban jiwa tak terperikan. Pertanda apakah ini semua? Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla, Ya Azza wa Jalla, tunjukkanlah pertanda agar kami baca, bukakan mata jiwa. Seandai bencana cuma cobaan, mantapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan yang aniaya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hakikat musibah dan hikmahnya, dengan melalui sebuah lagu dari Bang Haji, Habis Gelap Terbitlah Terang. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Apabila yang Al-Fakir sampaikan terdapat kekhilafan dan kesalahan, tentu datangnya dari pribadi Al-Fakir yang hina ini, maka campakkanlah. Dan apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah benar, tentu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.